Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Hadi dari SDIP Darussalam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah istighfar. Seperti apa penjelasannya tentang pelajaran Islamic Studies kelas 6 ini, yaitu kalimat thayyibah istighfar. Ikuti terus, simak terus video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Kalimat thayyibah istighfar. Sebagaimana kita tahu, sebagai manusia kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Ada kesalahan yang bersifat hakul adami, yang bersifat hablum minan nas antar sesama manusia, dan ada juga kesalahan yang bersifat hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Kalau kesalahan itu bersifat hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, maka cara meminta maafnya, cara menyelesaikan permasalahannya adalah dengan minta maaf kepada orang yang kita buat salah kepadanya. Namun apabila kesalahannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kita bersalah dan sebagainya, maka kita bisa menghilangkan, kita bisa memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Mari ikuti terus video ini sampai selesai. Yang pertama, makna kalimat thayyibah istighfar. Kalimat istighfar adalah lafal yang diucapkan seseorang untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Apabila kita berbuat salah kepada Allah, maka sudah sepatutnya, entah itu kita menunda-nunda waktu sholat, entah kita itu puasanya kurang sempurna, kita bisa memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Adapun bacaan kalimat istighfar adalah astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada juga Nabi sebagai pernah berkata, laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal hudubi. Yang mana artinya, orang yang kuat itu tidak ditunjukkan dengan pertarungan atau gulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa ketahui bersama bahwa orang yang pandai mengelola hawa nafsunya, orang yang pandai menahan hawa nafsunya ketika marah, dia adalah sebenar-benarnya orang yang kuat. Seperti halnya sebuah kisah sahabat Ali yang waktu itu ketika perang, ketika bertempur melawan orang kafir Quraisy, kemudian dia hampir saja membunuh orang kafir Quraisy itu. Kemudian orang kafir Quraisy itu meludahi sahabat Ali, namun sahabat Ali malah meninggalkannya, tidak membunuhnya. Kenapa demikian? Karena waktu orang kafir Quraisy itu meludahi, secara spontan sahabat Ali marah, dan dia tidak ingin membunuh orang karena hawa nafsunya, karena dia marah telah diludahi. Dia pengen membunuh dalam perang itu hanya karena Allah. Nah, itulah salah satu contoh sahabat Nabi yang kuat, bisa menahan marah.
Lalu kapan sebaiknya kita mengucapkan istighfar? Dari berbagai literatur ada berbagai waktu-waktu tertentu yang mungkin bagus untuk membaca istighfar. Salah satu contoh kalimat istighfar bisa diucapkan ketika setelah melaksanakan sholat sebagai zikir kita kepada Allah, membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim berkali-kali gitu. Atau ketika merasa bersalah seperti habis menggunjing teman atau kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, kalau menggunjing teman kan ini sifatnya antar sesama manusia ya. Maka selain istighfar, akan lebih baik jika dia juga meminta maaf kepada orang yang digunjing itu. Kemudian saat tidak bisa menahan emosi dan amarah yang bergemuruh di dalam hati. Nah, seperti tadi yang saya kisahkan ketika sahabat Ali dalam perang, kemudian musuhnya meludahi, dia membaca istighfar lalu pergi, tidak menghunuskan pedangnya, tidak membunuh orang kafir Quraisy itu karena dia tidak mau membunuh karena emosi, karena sahabat Ali tidak mau membunuh dengan nafsunya sendiri. Atau melihat sesuatu yang membuat kita sedih saat meraih kesuksesan, kita juga bisa mengucapkan istighfar karena bisa jadi kesuksesan itu merupakan sebuah cobaan bagi kita karena sebetulnya kita tidak layak mungkin mendapatkan kesuksesan itu, namun Allah yang Maha Pemurah mengabulkan doa kita sehingga kita menjadi sukses. Itu. Lalu hikmah apa ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar? Yang pertama adalah terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari perasaan tidak pernah berbuat salah. Otomatis ketika kita berbuat salah, maka kita akan mengucapkan istighfar, menurunkan tensi kita merasa bersalah, kita merasa lemah, kita merasa kurang, dan itu tidak akan menjadikan kita orang yang sombong. Kemudian senantiasa menghargai orang lain ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kita menyadari bahwa kita pun tidak sempurna, kita pun lemah, maka orang lain pun demikian. Maka ketika ada orang lain yang bersalah, ketika ada orang lain melakukan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak patut, maka dengan menyadari ketidaksempurnaan orang lain tersebut, kita jadi mudah untuk memaafkan. Kita jadi menghargai orang lain yang berbuat salah, karena memang tidak ada yang sempurna. Kemudian diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apabila kita membiasakan istighfar, kita akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan di hati saat kita sering membiasakan mengucapkan istighfar. Selanjutnya, manfaat dan keutamaan istighfar. Yang pertama, tentu manfaat dan keutamaan istighfar adalah menghapus dosa. Para ulama menjelaskan yang dihapus dosanya adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil. Ya, sifatnya kecil. Dosa kecil itu seperti apa? Bukan membunuh, bukan minum minuman keras, bukan mencuri ya. Itu dosa-dosa besar semua. Dosa-dosa kecil seperti menunda-nunda waktu sholat, kemudian apalagi banyak kita melihat lawan jenis kita, itu dosa-dosa kecil. Kemudian istighfar juga dapat mengangkat azab atau siksa. Ini salah satu manfaat yang luar biasa. Ada sebuah riwayat suatu wilayah, suatu tempat itu akan diazab oleh Allah, tapi karena di situ ada waliullah yang masih membaca istighfar, yang masih beristighfar, maka Allah tidak jadi mengadab, tidak jadi menyiksa tempat itu. Maka jika ingin
Indonesia aman, khususnya Pondok Aren atau SDIP Darussalam atau tempat-tempat sekitar kita, agar diangkat azabnya, agar tidak disiksa, kita harus senantiasa membaca istighfar sebanyak mungkin ya. Kemudian mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Istighfar juga menjadi penyebab turunnya hujan. Kalau kita di suatu daerah itu terjadi musim kemarau yang amat panjang, kemudian mau melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta turunnya hujan, maka ketika sebelum kita sholat istisqa dari rumah sampai ke tempat sholat, dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca istighfar pada hari itu. Ini salah satu manfaat dan keutamaan istighfar, menjadi penyebab turunnya hujan, kemudian menyebabkan masuk surga. Ini termasuk anugerah dari Allah. Jadi kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun mungkin hanya istighfar, kita memohon ampun, tapi kalau itu tulus dari hati kita yang terdalam dan membuat Allah ridho kepada apa yang kita lakukan, bisa saja Allah memasukkan kita ke surganya berdasarkan membaca istighfar tersebut. Kemudian ada suatu hadis Nabi yang menyatakan barang siapa membaca istighfar itu dia akan dihilangkan dari kesusahan dan akan dimudahkan rezekinya. Ini salah satu manfaat dan keutamaan istighfar, itu menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Demikian saja pelajaran Islamic Studies pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.